Hey geng, kembali lagi bersama gua Yodi Pranata di channel YP Movie. Untuk menemani waktu senggang dari kalian pada hari ini, saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul. Dan film ini telah rilis pada tahun 2021. Dan sebelum lanjut ke alur cerita filmnya, jangan lupa untuk membantu channel ini dengan cara menekan tombol subscribe yang berada di bawah ini. Karena satu subscribe dari kalian sangatlah membantu saya untuk memajukan atau mengembangkan channel ini. Sudah saya ucapkan terima kasih banyak dan langsung saja ke alur cerita filmnya. Di awal film, memperlihatkan seorang perempuan yang bernama Ambar baru saja sampai ke negara bagian Ohio. Cuídate. Tú también. Ambar ini merupakan seorang imigran dari negara lain yang sengaja masuk ke negara bagian Ohio secara ilegal. Kedatangannya di sana ialah Ambar ingin mencari kehidupan yang lebih layak. Diketahui baru-baru ini ibunya Ambar yang emang lagi sakit baru saja meninggal dunia. Karena hidup sendirian, oleh karena itulah Ambar berniat untuk mencari pekerjaan di tempat lain. Dengan sisa uang tabungannya, Ambar pun nekat masuk secara ilegal ke negara bagian Ohio. Di sana sebenarnya Ambar sudah diterima kerja menjadi buruh pabrik penjahit. Ambar mencoba meminta tolong kepada saudara ibunya yang tinggal di Ohio bernama Beto untuk mencarikannya pekerjaan yang lebih layak. Tapi Beto tidak bisa melakukan hal itu karena Ambar bukanlah warga di Ohio, jadi Ambar kesulitan untuk mencari pekerjaan yang gajinya sesuai. Okay, I'm sorry, sir. Sam's no good either. Well, how much is the ID? Kali ini Ambar akan mencari uang lebih untuk membuat kartu kewarganegaraan palsu. Dan hal itu akan membuat Ambar bisa mencari pekerjaan yang lebih bagus dari pekerjaannya sekarang. Di saat berada di tempat kerja, Ambar melihat poster rumah kos khusus wanita dengan biaya sewa yang cukup murah. Selama tinggal di Ohio, Ambar tinggal di rumah kos dengan harga yang cukup mahal. Untuk menghemat uang yang ia punya, Ambar pun tertarik untuk pindah ke rumah tersebut. Lalu Ambar pun datang ke rumah kos itu dan bertemu dengan pemiliknya yang bernama Red dan saudaranya yang bernama Becker. Don't mind the mess. We just took over the place. Not that Cleveland's much to look at. Your room's just over here. No, been here long then. Red pun langsung mengajak Ambar masuk ke dalam dan menjelaskan apa saja yang dilarang di rumah ini. Kemudian Red pun menunjukkan kamar yang akan digunakan oleh Ambar. Sebelum tinggal di sini, Ambar diwajibkan terlebih dahulu untuk membayar uang sewa selama 1 bulan. They pay cash? Yes. 1 month's rent up front? A month? Key is in the drawer. Thanks. Pada malam harinya, di saat Ambar sedang berada di dalam kamarnya, ia mendengar suara tangisan seorang perempuan di bawah kamarnya. Ternyata wanita itu bernama Freya. Freya ini adalah penghuni lama di rumah ini. Jadi Ambar tidak mau ikut campur urusan orang lain, ia pun mengabaikan suara tersebut. Apalagi ya kan, ia juga harus tidur cepat malam ini karena besoknya dia akan pergi bekerja.
Pada keesokan harinya, Ambar pun berangkat bekerja seperti biasanya. Di tempat kerja, Ambar memiliki seorang teman yang bernama Kinsey. Nah, Kinsey inilah yang akan membantu Ambar untuk mendapatkan kartu kewarganegaraan palsu. Tapi Kinsey mengatakan kepada Ambar, tiba-tiba saja kartu kewarganegaraan itu harganya menjadi naik. Tentu saja Ambar tidak memiliki uang yang cukup untuk menembus kartu tersebut. Namun Ambar memiliki cara lain supaya ia bisa menembus kartu kewarganegaraan palsu itu. Sepulangnya bekerja, Ambar pun mampir ke rumah sepupu ibunya, yaitu Beto, terlebih dahulu. Di sana Ambar pun mulai makan malam bersama mereka. I mean, it's nice. Amber's mama was my cousin. Gracias. Silvia, don't we have something that we can give her? Thank you. Setelah itu, Ambar pun pulang ke rumah kosnya. Di sana Ambar pergi menemui Red dan meminta Red untuk memulangkan uang sewa yang telah ia berikan. Sorry. I know, Red. Please, I need that money. It's done. Sorry, too. Ambar pun sangat butuh uang itu untuk menebus kartu kewarganegaraan palsu. Tapi Red menolak karena uang itu sudah ia gunakan untuk memperbaiki rumah kos ini. Ambar pun menjadi bingung bagaimana caranya ia bisa mendapatkan uang lebih. Besoknya, Ambar pun pergi menemui bosnya dan meminta gajinya dibayar lebih awal. Mendengar permintaan Ambar tersebut, bosnya langsung marah karena perilaku dari Ambar tersebut. Ambar pun menjadi sedih dan curhat kepada Kinsey tentang keadaannya sekarang. Mendengar cerita sedih dari Ambar, Kinsey pun mau meminjamkan uangnya demi bisa Ambar menebus kartu kewarganegaraan palsu itu. Melihat kebaikan dari Kinsey, Ambar pun kembali menjadi senang dan lalu menyerahkan semua sisa uang tabungannya kepada Kinsey. You are sure? Kinsey, are you serious? Yes, I'm serious. Give this to your guy and Setelah itu, Ambar pun pulang ke rumah kosnya. Sesampainya di sana, Ambar pun melihat Becker yang berkali-kali memeturkan kepalanya di pintu kamar. Melihat perilaku aneh Becker itu membuat Ambar menjadi bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi kepada Becker. Kemudian Ambar pun bertemu dengan dua orang wanita baru yang bernama Maria dan juga Petra. Mereka berdua ini adalah imigran baru sampai dan juga menginap di rumah kos ini. Di saat Ambar menuju ke kamarnya, ia tertarik dengan satu ruangan di rumah kos ini. Ambar pun masuk ke sana dan melihat banyak sekali benda antik dari keluarganya Red. Sepertinya benda itu adalah peninggalan ayahnya Red dan Becker dan ruangan ini digunakan untuk menyimpannya. Ambar pun iseng untuk mengeceknya dan ia pun melihat rekaman tentang satanisme dan buku-buku aneh. Di sana Ambar juga melihat sebuah buku tentang pengorbanan sebuah kota dari Meksiko. Karena takut ketahuan oleh Red dan Becker, Ambar pun memutuskan untuk keluar dari ruangan itu. Pada keesokan harinya, Ambar mencoba untuk mencari keberadaan dari Kinsey. Ambar telah mencoba mencari dari tadi pagi dan ketika dihubungi, Kinsey tidaklah menjawab. Kemudian Ambar pun bertanya kepada bosnya tentang di mana keberadaan dari Kinsey. Bosnya pun mengatakan kalau Kinsey telah keluar dari pekerjaannya dari tadi siang. Ambar pun meminta alamat rumahnya Kinsey kepada bosnya, namun bosnya menolak untuk memberikannya. Karena Ambar terus memaksa, membuat bosnya menjadi marah dan memecat Ambar dari perusahaannya. Kini Ambar pun sadar kalau ia telah ditipu oleh Kinsey. Tidak hanya itu, kini Ambar juga telah kehilangan pekerjaannya. Hey, Kinsey, it's Amber. Hey, it's Kinsey. So touching recently.
Di saat Ambar sedang mandi, ia pun mendengar suara tangisan dari saluran air. Dan di sana Ambar juga melihat kalau Freya masuk ke dalam kamar mandi. Tapi di saat Ambar membuka tirai kamar mandi, tiba-tiba saja Freya menghilang dari sana. Kemudian Ambar pun menanyakan kepada Red apakah Freya masuk ke dalam kamar mandi tadi. Dengan raut wajah kebingungan, Red mengatakan kalau Freya telah keluar dari rumah ini tadi sore. Mendengar hal itu, Ambar pun menjadi bertanya-tanya kalau bukan Freya yang masuk dalam kamar mandi tadi, lalu siapa wanita itu? Merasa pusing dengan hari ini, Ambar pun memutuskan untuk tidur saja. Tapi Ambar malah terbangun karena ia mengalami mimpi buruk. Tidak hanya itu, Ambar juga melihat jejak kaki seseorang yang tidak terlihat. Di sana, Ambar sepertinya melihat kilas waktu tentang seseorang wanita yang dipaksa melakukan sesuatu oleh seorang wanita tua. Melihat hal yang mengerikan hal itu, tentu saja Ambar menjadi sangat ketakutan. Lalu Ambar pun menelpon Beto untuk meminta perlindungan darinya. Tapi untuk sekarang Beto tidak bisa membantu dikarenakan saat ini ia berada di luar kota. Namun sesegera mungkin ia akan datang untuk menjemput Ambar. Karena tak tahan tinggal di rumah ini lagi, Ambar pun pergi menemui Red untuk meminta uang sewa yang telah ia berikan. Tapi Red sedang tidak ada di rumah dan Becker meminta Ambar untuk menunggu Red pulang saja. Karena tak mau tinggal lebih lama lagi di rumah ini, Ambar pun langsung mengemasi semua barangnya dan pergi dari rumah tersebut. Ambar terus berjalan dan mencoba mencari tempat tinggal untuk sementara. Tapi karena uangnya yang sedikit, membuat Ambar kesulitan untuk mencari penginapan. Perdón por llamar tan tarde. Kemudian di saat berada di dalam kereta, Ambar melihat roh ibunya yang duduk di sana. Tidak hanya itu, Ambar juga melihat kotak batu milik ayahnya Red dalam kereta tersebut. Lalu dari dalam kotak itu keluarlah sepasang tangan besar yang membuat Ambar menjadi sangat ketakutan. Tapi ternyata itu semua hanyalah mimpi dari si Ambar. Kemudian Ambar pun meminta Red untuk menemuinya sekarang. Ambar ingin Red mengembalikan uang sisanya karena Ambarnya ingin pindah ke tempat lain. Akan tetapi Red sekarang sedang tidak membawa uang. Jadi ia pun mengajak Ambar untuk kembali lagi ke rumah kos dan mengambil uangnya Ambar. Sesampainya di sana, Red menyuruh Ambar untuk masuk ke dalam kamarnya karena di sanalah Red menaruh uangnya Ambar. Tapi setelah dicari oleh Ambar, ia tidak menemukan apapun di dalam kamar tersebut. Ternyata Red sengaja membuat Ambar kembali ke rumah ini dan mengurung Ambar di dalam kamarnya. Jika Ambar berani keluar, Red dan Becker tidak akan segan-segan akan membuat Ambar pindah alam. Let me teach you something. Open your mouth. Setelah sekian lama berada di dalam sana, Maria dan Petra pun datang menemui Ambar. Mereka merasa sangat ketakutan karena Red dan Becker tidak memperbolehkannya untuk keluar dari rumah ini. Mereka berdua pun menceritakan kalau mereka sering diganggu oleh arwah penunggu rumah ini. Dan sesekali mereka bermimpi tentang kotak misterius sama halnya yang ada di dalam mimpinya Ambar. Mengetahui hal itu, Ambar pun merasa bahwa ada yang aneh dengan rumah ini. Apalagi basement rumah ini dilarang dimasuki oleh Red dan Becker.
Untuk saat ini mereka bertiga harus tetap bersama agar mereka bisa melawan Red dan juga Becker. Di saat sedang tertidur, Ambar bermimpi melihat banyak arwah wanita yang telah menjadi korban di rumah itu. Ketika Ambar terbangun, ternyata Red dan Becker telah masuk ke ruangan itu dan menangkap Maria dan Petra. Tak lama kemudian terdengarlah suara berumah berbunyi dan ternyata itu adalah Beto. Beto datang ke sana karena ingin menjemput Ambar. Akan tetapi Red mengatakan kepada Beto kalau Ambar sekarang sedang tidak berada di rumah. Namun Ambar yang melihat kedatangan Beto, ia pun mencoba berteriak supaya Beto bisa mendengar suaranya. You said that she was living here. Still no. Like I said, I ain't seen her. That's her coat. Setelah memecahkan kaca jendela, Beto pun mendengar suara Ambar yang meminta tolong. Lalu dengan cepat Beto pun masuk ke dalam dan mencoba menyelamatkan Ambar. Tapi sayangnya aksinya itu membuat Beto tewas setelah ia dipukul terus-menerus oleh Red sampai Beto pindah alam. Melihat Beto dihabisi seperti itu membuat Ambar menjadi sangat bersedih. Kemudian Red pun membawa Ambar, Maria dan Petra di suatu ruangan. Di sanalah Red mengungkapkan semuanya kepada Ambar. Sebenarnya mereka berdua ini sering melakukan sebuah ritual di ruang bawah tanah. Mereka menumbalkan semua wanita yang pernah ngekos di rumah ini demi bisa mengobati sakit dari Becker. Becker ini sejak kecil sering mengalami sakit-sakitan, dan hal itu membuat ia sering dirawat di rumah sakit. Hingga di suatu hari, ayah mereka yang merupakan koleksi barang antik menemukan kotak batu dari Meksiko. Setelah dicari tahu asal-usul kotak itu, akhirnya ia pun tahu kalau di dalam kotak itu terdapat sesosok makhluk. Makhluk itu bisa memberikan kebugaran dan mengobati semua jenis penyakit apabila dia diberi tumbal manusia. Oleh karena itulah ayahnya Red dan Becker meminta istrinya untuk membantu mencarikan wanita yang bisa digunakan. Karena saking terosepsinya dengan kotak itu, ayah Red dan Becker malah menumbalkan istrinya sendiri, yaitu ibu dari Red dan Becker. Marah dengan perilaku ayahnya, Becker pun membalaskan dendam ibunya dengan menumbalkan ayahnya ke makhluk dalam kotak tersebut. Setelah kejadian itu, Becker pun mendapatkan kebugaran dan kesehatan di tubuhnya. Alhasil Becker pun menjadi terosepsi dengan kotak itu dan mulai mencari korban selanjutnya. Oleh karena itu juga, mereka menjadikan rumah mereka sebagai kos wanita guna mudah mencari korban selanjutnya. Setelah ini, Maria lah yang akan dijadikan pertama untuk tumbal berikutnya. Dan setelah Maria, giliran Ambar lah yang akan menjadi korban selanjutnya. Becker pun langsung membawa Ambar ke ruang bawah tanah. Selama dalam perjalanan, Ambar banyak melihat roh wanita yang telah menjadi korban dari Red dan Becker. Pada akhirnya sampailah mereka ke ruangan tempat ritual dilakukan. Di sana Becker mengikat Ambar di sebuah batu dan Becker langsung membuka kotak misterius yang ada di ruangan itu. Setelah itu Becker pun keluar dan mengunci pintu supaya Ambar tidak bisa keluar. Lalu dari kotak itu keluarlah sesosok makhluk yang sangat mengerikan. Kemudian tiba-tiba saja Ambar berada di rumah sakit bersama ibunya yang masih hidup. Awalnya Ambar merasa sangat senang karena ia bisa kembali melihat ibunya. Tapi akhirnya Ambar pun sadar kalau yang ada di depannya bukanlah ibunya karena sebenarnya ibunya telah meninggal dunia. Dan ini semua hanyalah ilusi dari makhluk tersebut. Di sana ibunya Ambar mulai meminta Ambar untuk tidak pergi dan tetap diam berada di sampingnya.
Namun Ambar yang sadar itu bukanlah ibunya dengan langsung menghabisi ibu palsunya tersebut. Quédate un poco más. Quédate un poco más. Sementara itu di dunia nyata, makhluk itu yang sadar kalau Ambar tak terpengaruh dengan ilusinya. Karena hal itu makhluk itu pun tidak mau memakan Ambar. Setelah makhluk itu kembali ke dalam kota, Ambar pun terbangun dari alam bawah sadarnya. Lalu Ambar pun keluar dan berniat balas dendam kepada Red dan Becker karena mereka telah menghabisi Beto. Dengan bermodalkan senjata artefak dari ayahnya Red, Ambar langsung mencari keberadaan mereka berdua. Nothing. Akhirnya Ambar pun berhasil menemukan mereka dan ia berhasil melumpuhkan Red terlebih dahulu. Tapi di dalam pertarungan itu kaki Ambar juga harus patah dikarenakan ulah dari Becker. Beruntung saja Petra berhasil melepaskan dirinya dan langsung menolong Ambar. Tapi karena Petra bukanlah MC di film ini, ia pun dengan mudah dikalahkan oleh Becker. Singkat cerita, setelah bertarung cukup sengit, Ambar pun berhasil mengalahkan Becker. Dengan kekuatan MC-nya, Ambar pun berhasil membuat Becker pindah alam pada saat itu. Kemudian Ambar pun melihat Red yang ternyata masihlah hidup. Lalu Ambar pun mengorbankan Red ke makhluk yang ada di dalam kota itu. Setelah melakukan itu semua, Ambar pun berniat pergi dari rumah tersebut. Tapi secara mengejutkannya, semua luka akibat pertarungan tadi sembuh dengan secara ajaib. Bahkan kaki Ambar yang telah patah juga berhasil disembuhkan. Pada akhirnya Ambar pun tahu apa yang dirasakan oleh Becker. Ambar pun merasa sangat senang setelah kota itu menyembuhkan semua lukanya. Apakah Ambar akan juga tertarik dengan kota itu dan melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Becker? Dan besar kemungkinannya, menurut saya, Ambar juga akan tersepsi dengan kota itu karena kekuatan yang diberikan oleh kota tersebut. Dan setelah itu, film pun selesai. Oke geng, sampai di sini dulu alur cerita film pada hari ini. Bagi kalian yang ingin merequest alur cerita film selanjutnya, silakan kirim pesan ke IG dan link IG ada di deskripsi. Tapi jangan lupa untuk dibantu follow dulu ya. Oke, jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf dan sampai jumpa di video berikutnya.